tes. Jadi ketika Ali Al-Muwaffaq lagi mengesol sepatu, akhirnya si yang mimpi ini Bu, dia mencari. Coba kamu cari namanya Ali Al-Muwaffaq. Orang ini sudah berniat haji, tapi kemudian gagal hajinya. Dia ini orang di Damaskus ataupun Syria, ya, tukang sol sepatu. Akhirnya yang mimpi ini berusaha untuk mencari Ali Al-Muwaffaq ini. Sampai terus dicari-cari beberapa ribu, ratusan tukang sol itu ditanyai semua. Apakah kamu kenal dengan Pak Ali ini? Oh iya, ada di sebelah ujung sana. Akhirnya ketemu Bu. Setelah ketemu, akhirnya cerita. Apakah betul kamu itu akan menunaikan haji tetapi gagal? Iya. Ceritanya gimana? Ini saya kan mau pergi haji sebenarnya, tapi tiba-tiba istriku hamil. Tahu hamil ya? Ketika hamil, istrinya itu ngidam Bu. Tahu ngidam ya Bu ya? Ngidam di sini maksudnya ada bau-bau yang sangat mengganggu hidungnya sehingga dia pengen makan makanannya itu. Akhirnya suaminya mencari-cari. Mas tolong carikan makanan itu Mas, aku ngidam. Ya wes tak carikan. Ya. Akhirnya ketemu Bu. Dicari-cari seluruh rumah-rumah tetangga, dicari semua ketemu. Setelah ditemukan, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar ibu-ibu ya, seorang janda dengan 6 anak. Ketika ditanya, bolehkah aku membeli masakanmu karena istriku sedang ngidam? Oh enggak boleh, ini bukan untuk dijual. Makanan yang kami masak ini adalah halal bagi kami, haram bagimu. Loh, apa maksudnya? Halal bagi kami, haram bagi kamu. Akhirnya diterangkan, oh begini, kami ini adalah orang yang keluarga miskin, gak punya apa-apa, tapi kami menemukan keledai yang sudah mati, baru mati, bangkai jadi bangkai kan. Akhirnya dipotong sedikit-sedikit dagingnya itu lalu dimasak. Ya kalau kita mungkin masak rawon lah ya Bu ya, bikin rawon. Kemudian itulah baunya sampai menusuk hidungnya siapa Bu? Ibu yang hamil itu, ya. Nah, setelah tahu seperti itu, ini nggak boleh, aku nggak jual karena ini haram, nggak boleh dimakan oleh kamu. Karena kamu punya duit, kami nggak punya duit. Karena kalau nggak makan ini, kami semua akan mati semua. Jadi dalam kondisi darurat, ya. Akhirnya suaminya ini cerita kepada istrinya, nggak bisa dapat makanan itu karena makanan itu halal bagi mereka, haram bagi kami, ya. Akhirnya setelah tahu seperti itu, duit yang jumlahnya 350 dirham semuanya diserahkan kepada keluarga yang miskin. Setelah penyerahan itu, akhirnya ada satu riwayat itu tadi ya, yang menyatakan bahwa orang inilah sebenarnya yang pertama kali diterima hajinya walaupun beliau belum melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan Ibu sekalian, kalau Allah mentakdirkan, ya kita sudah berniat ya Bu ya, sama kayak tukang sol tadi, tiap bulan kita ngumpulin ya Bu ya, 200, 500, 1000 kadang-kadang sampai selesai. Tiba-tiba gagal orang ini ya, maka hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah, semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif dan kita tidak kaget nanti, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin share pada Bapak Ibu sekalian yang akan terbang ke Makkah dan Madinah nanti, ya. Yaitu saya akan bring up saja. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya haji itu nggak susah Bu. Jadi nggak usah dipikirin ya, aku harus ngapal opo, di mana anunya, ya, nanti bagaimana, nggak usah pikirin itu ya Bapak Ibu, ya nggak usah. Yang penting tenaganya apa? Sehat. Haji itu bukan karena apalan, tetapi fisik dan ekonomi Bu ya. Iya, dua itu yang harus diperhatikan ya. Makanya Ibu ketika berada di sana, perhatikan kepada fisik kesehatan kita, ya. Nah, ketika Anda sampai saja di airport Jeddah, itu akan ada yang menonton.
ya. Saya di Hong Kong sejak tahun 2007 jadi guide dengan KJRI di sini dan juga KJRI di Jeddah ya. Jadi sudah hafal ya. Sampai di airport Jeddah sudah ikuti saja guide ya. Nah, dan tentunya saya ingin menceritakan ya Bu ya, cara simple untuk menunaikan ibadah haji panjenengan yang dari Hong Kong ini. Yang pertama adalah lakukan umroh dulu, karena Anda akan melakukan haji tamattu'. Benar? Belum. Tamattu' itu artinya sebelum melakukan ibadah haji tanggal 8 atau 9 ya, Zulhijjah, kita diwajibkan melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, jadi Anda sebelum terbang ke Jeddah, nanti kalau transit di Dubai ataupun Abu Dhabi, wajib bagi laki-laki untuk mengganti pakaian. Ya, jadi pakaian ihramnya di transit ataupun bisa jadi dari sini, bisa dari Hong Kong ya, misalnya penerbangannya direct Hong Kong Jeddah. Ya. Nah, maka kita langsung saja mengenakan pakaian ihram sampai dekat dengan Jeddah yang disebut sebagai miqat. Nanti guide akan memberikan pengumuman kepada panjenengan. Wahai tetamu Allah, calon jamaah haji, sebentar lagi kita akan berniat ihram umroh. Nah, ngerti ya? Ya, jadi setelah waktunya dan tempatnya sesuai, baru kita berniat di situ. Labbaik Allahumma umroh, bukan labbaik. Mana umroh? Ya, niatnya labbaik Allahumma umroh. Ulangi lagi, labbaik Allahumma umroh. Ini gak ada AC-nya ya? Panas. Tapi nggak ada. Panas. Ya, jadi labbaik Allahumma umroh. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita dalam kondisi berihram dan disunahkan talbiyah. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, talbiyah ini hukumnya sunnah setelah kita berniat di dalam pesawat menuju ke Baitullahil Haram. Ya, turun di Jeddah, kita urusan dengan imigrasi, kemudian keluar ke airport, kita menunggu bis akan dijemput oleh mutawif. Ada petugasnya, jadi kita tenang saja, kita dalam kondisi berpakaian ihram, ya, sambil bertalbiyah, ya. Tunggu di airport Jeddah, di airport asrama, airport haji ya, sambil sholat sunnah, berdoa dan masjid di situ. Ya. Kemudian kita akan dibawa ke pondok, bukan ke hotel maksudnya, hotel ke Mekah. Ya. Setelah sampai di hotel Mekah, kita istirahat sebentar. Kemudian nanti kita akan dibawa menuju ke Al-Masjidil Haram. Untuk apa? Menunaikan tawaf. Ingat ya dia. Tapi sebelum tawaf kita dalam kondisi bersuci, ya. Karena salat tawaf itu sama dengan sembahyang, ya. Berwudu terlebih dahulu, ya. Sampai di masjid kita ikuti saja guys, ya. Kita tawaf 7 kali, ya. Setelah tawaf 7 kali apa lagi Bu? Masih ingat Bu dalam manasik? Ya, kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, ya. Minum air Zam-Zam, lalu kita pergi menuju ke Safa dan Marwah untuk menunaikan sa'i 7 kali. Ya. Ingat, ketika kita tawaf, kita harus dalam kondisi berwudu. Batal wudhu, ya wudu lagi, bukan meneruskan nanti. Makanya ditahan ya. Tapi saya yakin, ketika kita sudah masuk dalam Masjidil Haram, rasanya namanya mau kentut, mau buang air itu jangan ada keinginan itu. Saya belum pernah tuh masuk di dalam itu kemudian perutnya apa itu mulus atau pengen kencing itu nggak pernah tuh sejak dulu deh ya.
Ya, makanya diyakini siapa yang masuk ke dalam masjid bahwa dia akan merasa secure, aman. Ya, oke. Jadi kemudian Safa dan Marwah. Nah, ketika kita melaksanakan sa'i Safa dan Marwah, ibu-ibu jangan menahan ketut ya, Bu. Di situ kita boleh keluarkan tapi jangan kencang-kencang. Gak apa-apa ya. Ketika Safa Marwah itu tidak diwajibkan kita hukumnya dalam kondisi berwudu. Ya, jadi boleh istirahat, boleh minum, boleh, beda dengan tawaf. Ya, sampai 7 kali, habis 7 kali apa? Tahallul, potong gunting rambut ya. Ya, di situ boleh, di hotel juga boleh. Selesailah umroh. Ya, umroh selesai. Katakan hari ini tanggal berapa, Bu? Bulan Zulhijjahnya, Zulqa'dahnya tanggal berapa? Ada yang tahu? 20? 22? Oke, katakan tanggal 20 lah ya. Jadi kita sudah sampai di Mekah, kemudian sudah bebas. Pakaian kita bebas semua dalam kondisi bebas. Nah, haji itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian hanya memerlukan cuma 6 hari saja, Bu. 6 atau 7 hari. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi berapa hari? 6 ya. Ulangi lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Bukan Juli, bukan. Bulan apa? Zulhijjah. Maka ketika Anda berada di Makkah, Madinah, tolong lupakan dulu tanggalan gajian. Ya, fokus kita lihat kepada tanggalan Qamariyah. Ya, karena tanggalan Qamariyah ini sangat identik dengan peribadatan. Oke, tanggal 7 ataupun tanggal 8 nanti kita akan dibawa ke Mina. Jadi nggak usah puyeng-puyeng ngapalin apa-apa. Nggak usah, kan ada buku ya Bu ya, ada buku. Jadi kita ikuti saja guide. Ada pengumuman nanti ya, nanti tanggal 8 malam kita akan pergi ke Mina. Sudah ikuti siap-siap. Nah, di situ kita baru berniat haji. Ya, berpakaian ihram. Ya, niatnya niat haji. Umumnya kan sudah. Apa niat haji itu? Ada yang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Gimana labbaik lagi? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah itu baru talbiyah lagi sunnah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di Mina tanggal 8 ya. Nah, tanggal 9 paginya kita menuju ke Padang Arafah. Ini hukumnya wajib, hukumnya rukun, ya, hukumnya rukun. Jadi tanggal 9 kita akan dibawa ke Padang Arafah. Tujuannya untuk apa? Wukuf di sana. Kapan waktunya? Dimulai dari ba'da zuhur. Tapi kita biasanya pagi sudah ada di sana, ya. Pagi sampai kapan? Ya, sampai setelah maghrib, sampai maghrib. Tapi biasanya kita akan diberangkatkan setelah maghrib, ya. Upayakan di Arafah kita jangan banyak ngobrol, jangan banyak cincin, jangan banyak baca Facebook, ya. Sudah pokoknya mojok kemana? Kita berzikrullah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya sangat singkat, dari mulai zuhur sampai maghrib. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Habis maghrib sudah masuk tanggal 10. Ini sudah mulai takbiran. Ketika di sana kita akan dibawa ke Muzdalifah. Ini hukumnya juga adalah sunnah, ya. Ada mengatakan wajib, ya, wajib hukumnya, ya. Nah, ke Muzdalifah kita dianjurkan untuk perbanyak zikrullah. Menginap di sana, ya. Menginapnya di nggak dikasih cuma dikasih karpet begini, ya. Jadi di padang pasir nggak ada tendanya, karena di sana cuma waktu malam sampai subuh, ya. Pak Haji Aziz masih ingat ya waktu di Muzdalifah, ya.
Pada subuh tanggal 10 Zulhijjah kita akan dibawa ke Mina, ya, mabit, ya. Jadi pada pagi subuh tanggal 10 itu kita akan dibawa ke Mina, dibawa ke tenda, ya, untuk meletakkan barang-barang yang mungkin backpack kayak gini kecil-kecil, ya, karena di situ hanya cuma beberapa hari, ya. Oke, sampai di Mina, sampai di tenda, kita istirahat sebentar. Kita akan dibawa menuju untuk jumroh, ya, melontar jumroh Aqabah namanya. Pada tanggal 10 hanya satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqabah, ya, yang letaknya paling akhir, paling ujung. Membawa berapa kerikil di situ? 7 kerikil. Dan ingat, ketika Anda berada di Musdalifah, Anda siapkan kerikil, ya, 3 atau 4 kali, ya, dalam 70 kerikil lah, ya, karena tanggal 10 Anda melontar 7, ya. Sudah selesai melontar jumroh Aqabah, balik lagi ke Mina, ke tenda, jalan kaki, tergantung, ya, tergantung tendanya ada di mana. Kalau mau bayarnya mahal yang dekat jumroh, kalau yang murah yang paling ujung. Ya, jadi tergantung. Oke, sudah ngapain tanggal 10 di Mina? Ya sudah, istirahat dan berbanyak zikrullah, ya. Oke, tanggal 11-nya tugas kita adalah melontar. Besoknya kita melontar, ya. Nah, tanggal 11-nya kita melontar 3 jumroh, ya. Jumroh ula, pertama, tengah, dan Aqabah. 7, 7, 7. 7 kali 3 berapa, Bu? Dan melontarnya jangan sekalian 7. Aku menghemat, sekalian 7. Itu nggak boleh. Harus one by one. Dan itu ada sejarahnya. Kenapa 3 kali? Ya, kenapa Sugro, Wusto, Aqabah? Sugro itu Ismail. Ismail ketika mau disembelih dibisiki setan, "Mungil, kamu mau-maunya mau disembelih oleh bapakmu, jangan." Akhirnya Ismail melontar. Setan-setan dulu, ya. Sampai ke tengah sedikit, Siti Hajarnya, Jar, kamu anak lagi mama, kamu kok gak protes kepada suamimu mau disembelih? Sayang kan, dilontar lagi. Kayak aku banyak kalau Ibrahim, ya, Ibrahim dibujuk oleh setan tapi gak mempan, dilontarin. Itu sejarah. Baik, sampai hari ke-13, Bu, tiap hari seperti itu, ya. Selesai. Nah, ibu-ibu yang pada tanggal 10 mau tawaf, ya monggo. Yang mau nunggu sekaligus pulang ke Mekah juga nggak apa-apa, ya. Kita melakukan tawaf ifadah, ya, pada tanggal 10 ataupun setelah itu. Setelah melontar kita baru tahallul lagi, bebas lagi pakaiannya. Ada yang botak, ada yang separuh, ada yang seperempat, ya. Yang perempuan juga demikian, ya. Jadi sampai tanggal 13 kita pulang ke hotel masing-masing di Makkah Al-Mukarramah, ya, untuk menunaikan tawaf ifadah yang belum. Setelah selesai itu sudah haji. Jadi sampai tanggal 13 saja sebenarnya haji itu. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 12 juga boleh sebenarnya. Tanggal 12 monggo, ya, nafar awal namanya, ya. Tapi yang paling bagus adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tanggal 13. Nah, sekarang kita kewajiban kita tinggal satu, ya, yaitu tawaf wada. Jadi kalau kita mau ke Madinah pulang, ya, ke Madinah dulu karena kita belum ziarah, baru ke Hong Kong, maka diwajibkan kita melakukan tawaf wada. Jadi hukumnya wajib. Wajib. Ada 2 perbedaan antara rukun dengan wajib. Ini ada bedanya. Kalau rukun hukumnya wajib dilakukan, kalau nggak batal hajinya. Seperti Arafat, wukuf itu hukumnya rukun. Tapi kalau wajib, kalau kita tertinggal atau nggak mampu, bisa pakai dam. Dam itu nyembelih apa? Kambing, bukan ayam ya, biar kambing. Jadi itu maksudnya, ya, perbedaan antara rukun dan wajib. Setelah tawaf wada, kita ke Madinah dan selesailah rentetan prosesi ibadah haji. Ngerti, Bu? Jadi nggak usah mungkin bagaimana aku baca apa, nggak usah. Mau tawaf ya wes baca saja, kan ada bukunya. Iya, nggak bisa baca ya wes baca apa saja dan dikit. Saya pernah ketemu dengan orang tua, baca dan bisa, doa juga nggak tahu. Akhirnya apa yang dilakukan?
Sambil tawaf itu dia baca apa? Gusti, 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 Gusti terus dibaca ya. Sampai itu di keliling itu baca apa? Gusti. Gusti Allah maksudnya ya termasuk zikir juga Gusti Allah. Jadi jangan dibebani dengan yang mungkin yang kayak harus ini nggak perlu ya. Jadi haji itu yang diutamakan apa tadi? Fisik dan penting itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada 10 menit. Monggo. Supaya lebih clear, lebih jelas. Silakan. Berarti ini sudah mantul semua. Nah, cuma saya pesan ya Bu ya. Dalam surat Al-Baqarah 197. Barangkali banyak yang sudah hafal, harusnya jamaah ini harus hafal surah Al-Baqarah 196, 97 sampai 200 ya. Yang bunyinya adalah Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam ayat ini ketika Anda sudah berada di Makkah Al-Mukarramah dalam kondisi berihram ataupun tidak berihram, tolong jangan melakukan 3 hal. Ya, ada namanya 3 jangan. La rafath, jangan berkata yang melukai hati orang. Ya, wala fusuq, jangan berbuat yang dapat melukai hati orang. Jadi baik perkataan maupun perbuatan harus yang baik-baik saja dan harus yang mendamaikan orang lain saja. Yang ketiganya adalah jangan sering-sering jidal. Apa jidal itu? Debat. Oh, itu gak boleh, hukumnya haram, bolehnya itu kamu puasa hajinya. Wah, ini harus ditinggalkan ya Bu ya. Jangan sering berdebat menyalahkan orang seperti itu ya. Makanya ibu sekalian perlu nanti, kenapa Allah tuh mengatakan seperti itu? Karena nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan dihadapkan million of Muslim in Makkah. Jutaan manusia ibadah haji di sana. Bisa jadi 5 juta, 4 sampai 5 juta dalam waktu dan tempat yang sama. Coba, akan mempunyai berbeda-beda latar belakang, adat, budayanya, punya kulit, watak. Jadi kan kita yang makanya Allah mengatakan sabar. Ya, disenggol orang, ya sabar. Didorong orang, Sabar. ya sabar, tenang. Karena nanti akan ketemu dengan orang yang budi-budi dhuwur ya Bu ya. Udah badannya besar-besar, kita didorong langsung ke dukun kadang-kadang. Ya sabar, nggak usah balas, ya. Kadang-kadang kita lagi tawaf nih, lagi lancar ini, oh disekat sini oleh rombongan, tangannya begini semua gandengan. Ya sabar, bila perlu berikan kesempatan untuk mereka lalu jalan. Ngomong, fighty. Jangan, bukan jalan kamu terus sana. Jangan, ya. Tolong upayakan beri kemudahan kepada orang lain. Konsepnya adalah kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudahkan urusan orang. Jangan merasa emosi sendiri ya Bu. Saya sering sekali menjumpai orang ini Bu. Contoh, saya sembahyang maghrib nih Bu. Mana Ka'bah dulu sana ya? Katakan di sana ya Bu. Saya sudah meletakkan tas kecil saya di sini Bu, di depan saya. Orang sebelah kanan ini naruhnya di depan yang saya punya untuk sujud di sini. Di sini kosong. Ini kan namanya egois ya Bu. Dia maunya kosong, saya sudah penuh. Saya bilang, ini saya nggak bisa sujud. Makanya dia sambil marah, tahu di sini. Nah, ini namanya egois. Kemudian ibu kalau misalnya ada orang belum dapat shot tempat berdiri, tolong diupayakan, ya. Jangan bukan jalan punya kamu ke sana, itu jangan, ya. Tolong berikan ruang sedikit dan insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan kita dapati seperti itu. Ya, iya. Jadi kalau Anda ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah dulu orang. Anda ingin dihargai oleh orang, hargai dulu orang lain ya biar. Jadi konsep
3P kalau saya sering mengatakan. Harus kita praktekkan di sana. Yang pertama adalah P yang pertama, kita harus menjadi pengaman kepada diri dan orang lain. Jangan sekali-kali melukai, menyakiti siapapun di sekitar kita ketika kita berada di Baitullahil Haram. Yang kedua, kita harus menjadi penyayang kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita harus menjadi penebar manfaat kepada sekeliling kita semuanya. Karena ibu sekalian, mesti akan ada konflik kecil-kecilan walaupun, ya. Katakan begini, kita dapat kamar, katakan 4 orang ya Bu ya. Wataknya lain-lain kita nggak tahu, ya Bu ya. Yang satu nggak suka AC, yang satunya kepanasan, yang satu nggak pernah mandi, yang satunya. Ayo kira-kira gimana Pak Jenderal? Makanya harus harus sabar. Dan ini sering saya temukan setiap tahun. Ada orang yang pangkang mulutnya ya Bu ya, karena hal-hal yang kecil. Nah, jadi kita harus betul toleransi ketika itu. Oke? Ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan, kalau tidak ada, kita baca doa. Dari bapak-bapak yang mau berangkat, ibu-ibu, Bu Nenek, ada pertanyaan Bu, ada tambahan Bu? Silahkan. Ibu Nenek ini yang kedua.